Kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan soal-soal. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang soal PM atau penalaran matematika ya. Di sini kakak punya beberapa soal. Yang pertama, kita langsung saja. Pada sebuah kantin sekolah, Rania membeli 3 buah buku tulis, 1 buah pensil, dan 2 buah pulpen seharga 39.000. Sementara Kesya membeli 1 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan 3 buah pulpen seharga 26.000. Di kantin tersebut, harga 1 buah buku tulis 5.000 lebih mahal daripada harga 1 buah pensil. Nah, ini teksnya ya. Lalu pertanyaannya adalah jika Safira membeli 2 buah buku tulis, 4 buah pensil, dan 5 buah pulpen, lalu dia membayar 100.000, maka uang kembalian yang harus Safira terima adalah sebesar berapa? Ini adalah salah satu aplikasi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, soal begini sangat gampang untuk diselesaikan. Yang pertama, tinggal kita mengubah soal cerita ini menjadi sebuah model matematika. Gitu aja sih konsepnya. Yang pertama, katanya Rania membeli 3 buah buku tulis. Jadi kita misalkan dulu, misalnya buku tulis ini adalah X boleh, A boleh, terserah ya. Kalau saya misalkan buku tulis ini adalah A, kemudian 1 buah pensil misalnya saya misalkan B, sementara 1 buah pulpen misalnya ya, 1 buah pulpen ini kita misalkan dengan C, sehingga nanti soal ini bisa berubah bentuknya menjadi si Rania membeli 3 buah buku tulis, berarti ini jadi 3A, lalu 1 buah pensil berarti plus, 1 buah pensil berarti 1B, dan 2 buah pulpen berarti 2C. Nah, harganya katanya 39.000. Nah, kemudian yang kedua, si Kesya membeli 1 buah buku tulis. Buku tulis itu tadi kita misalkan dengan A, karena dibelinya 1 berarti 1A. Ditambah 2 buah pensil berarti 2B. Kemudian 3 buah pulpen berarti 3C. Harganya sama dengan 26.000. Nah, lalu kalimat terakhir, di kantin tersebut harga 1 buah buku tulis 5.000 lebih mahal dari harga 1 buah pensil. Tulis lebih mahal 5.000 dari 1 pensil. Tadi buku tulis itu kita misalkan dengan A, berarti A ini sama dengan pensil itu kita misalkan B, karena lebih mahal berarti B plus 5.000. Nah, ini sebenarnya tinggal eliminasi aja. Jadi yang pertama kita cari dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya dengan cara eliminasi. Yang pertama yang saya eliminasi adalah yang 2 ini. Nah, yang saya eliminasi adalah C-nya ya. Saya eliminasi adalah C-nya, berarti nanti karena C yang harus dieliminasi, maka koefisien C yang di bagian atas dan koefisien C yang di bagian bawah harus sama. Jadi tinggal kita lihat aja di sini koefisiennya 2, di bawah koefisiennya 3, tinggal cari KPK. KPK-nya adalah 6. Berarti supaya 2C yang di atas ini menjadi 6C, berarti tinggal kita kali dengan 3. Sementara yang di bawah tinggal kita kali 2. Nah, konsepnya adalah yang dikali itu keseluruhan, tidak boleh salah satu. Berarti 3 kali 3A. Jadi begitu ya. 3 kali 3A berarti 9A. Ditambah 3 kali B, 3B, ditambah 3 kali 2C jadinya 6C. Sama dengan 3 kali 39 berarti 27, 117 ya. Jadi ini 117.000. Nah, 117.000. Yang kedua kita kali 2 berarti 2 kali A jadinya 2A. 2 kali 2B berarti 4B. Sementara 2 kali 3C berarti 6C. Nah, 2 kali 26 adalah 52.000. Nah, ini tinggal kita kurangkan. Berarti nanti 6C kurang 6C hasilnya 0.
9 dikurangi 2A adalah 7A. 3 dikurangi 4B berarti jadi min B. Sama dengan 117 dikurangi 52, ini sama dengan 65.000. Nah, oke. Kemudian yang kedua, ini tinggal kita substitusi aja. Tadi di awal dikatakan bahwa nilai A-nya itu sama dengan B ditambah 5.000. Berarti A-nya tinggal kita substitusi. Atau B-nya yang pun disubstitusi tidak jadi masalah. Contoh dari sini saya cari nilai B-nya. Berarti B itu sama dengan A dikurang dengan 5.000. Nah, ini tinggal kita substitusi. Ya, ini tinggal kita substitusi ke hasil eliminasi yang kita peroleh tadi. Berarti 7A min B, berarti min B-nya saya ganti menjadi A min 5.000. Sama dengan 65.000. Kemudian kita keluarkan dari dalam kurung, berarti 7A min A jadinya 6A. Min 5.000 berarti jadi positif 5.000. Sama dengan 65.000. 5.000 di sebelah kiri pindah ruas ke kanan, berarti jadi 65 kurang 5, berarti 6A. Sama dengan 60.000. Maka kita akan peroleh nilai A-nya 60 dibagi 6 berarti 10.000. Nah, karena A-nya 10.000 berarti B-nya bisa kita peroleh menjadi A kurang 5.000 berarti 10.000 kurang 5.000. Hasilnya sama dengan 5.000. Nah, inilah yang nilai daripada si B. Yang ini nilai daripada A. Sekarang kita cari C. Cara mencari C-nya tinggal substitusi ke salah satu persamaan. Mau persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Nah, misal kita substitusi ke persamaan 2 ke sini nih, ya. Berarti A-nya tinggal kita ganti, A-nya 10.000 ditambah dengan 2B. B-nya tadi 5.000, berarti 2 dikali 5.000. Kemudian ditambah 3C. Hasilnya harus sama dengan 26.000. Berarti 10.000 tambah 10.000 sama dengan 20.000, sehingga 3C sama dengan 26 kurang 20.000 berarti 6.000. Maka kita peroleh C-nya sama dengan 6.000 bagi 3, 2.000. Nah, jadi inilah nilai C-nya. Bisa kita simpulkan A 10, B 5.000, C 2.000, atau A ini adalah buku tulis, berarti buku tulisnya harga 10.000, kemudian pensilnya seharga 5.000 dan pulpennya seharga 2.000. Lalu kita masuk ke soal nomor 1. Jika Safira membeli 2 buah buku tulis, 4 pensil, dan 5 pulpen. Buku tulis tadi kita misalkan A, ya. Berarti di sini si Safira membeli 2A, A, 4 pensil berarti 4B, dan 5 pulpen berarti 5C. Di total yang harus dibayarkan adalah 2 kali A, berarti A-nya tadi 10.000 jadinya 20.000. Ditambah 4 kali B, B-nya tadi 5.000, berarti 4 kali 5, 20.000 juga. Lalu ditambah 5C, C-nya tadi seharga 2.000, berarti 5 kali 2.000, 10.000. Sehingga total pengeluarannya Safira adalah 50.000. Nah, jika Safira membayar dengan uang 100.000, berarti uang kembaliannya berapa? Ya, 100 dikurangi 50, sehingga jawabannya adalah dodol. Gampang bukan? Oke, itulah soal nomor 1. Sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Nomor 2, selisih 2 buah pensil dengan sebuah pulpen. Selisih 2 buah pensil dengan pulpen. Kita ingat lagi yuk, pensil itu tadi apa? Pensil itu kita misalkan dengan B, sementara pulpen itu kita misalkan dengan
C. Berarti selisih dari 2 pensil adalah 2B dengan sebuah pulpen berarti C. Kita ingat lagi bahwa B itu nilainya 5.000, C-nya adalah 2.000. Berarti jadinya 2 kali 5.000 dikurangi dengan 2.000. Sehingga jawabnya adalah 8.000. Maka opsinya adalah Eko. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan data di atas, urutan yang benar dari barang termahal ke termurah. Berarti yang termahal itu tadi A. Ya, termahal itu adalah A, yang kedua B, yang ketiga C. Berarti A buku tulis, kedua pensil, yang ketiga pulpen. Ya, buku tulis, pensil, pulpen. Berarti jawabannya adalah bye-bye. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Oke ya. Sekarang kita masuk ke teks yang kedua. Teks yang kedua ini digunakan untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Teks nomor 4. Seorang ilmuwan sedang melakukan percobaan suatu senyawa. Senyawa ini merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa. Setelah diteliti, ternyata jumlah senyawa baru terbentuk mengikuti fungsi. Nah, fungsinya yang ini. Fungsinya adalah Ft sama dengan akar dari 4T kuadrat min 10T ditambah 1 dibagi dengan setengah T ditambah 3. Dengan Ft katanya menyatakan jumlah senyawa dalam ribuan. Nah ya, dalam ribuan miligram. Dan T itu dalam satuan detik. Lalu pertanyaannya nomor 4, jumlah senyawa yang terbentuk dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang sangat lama ini berarti kita nggak tahu berapa lama. Ya ada batasannya gitu ya. Berarti kalau soal seperti nomor 4 ini karena tidak ada batasan waktunya, maka ini boleh kita kerjakan dengan cara menggunakan limit ya. Jadi tinggal kita buat nanti limit. Nah, T menuju tak hingga. T itu tadi waktu yang sangat tidak bisa kita tentukan berapa, yang sangat lama gitu ya. Limit T menuju tak hingga dari Ft. Berarti ini sama aja dengan limit T menuju tak berhingga dari akar 4T kuadrat dikurangi dengan 10T plus 1 lalu dibagi dengan setengah T plus 3. Nah, cara mengerjakan limit tak hingga berarti di sini saya ingatkan kembali ya. Ini mengingatkan kembali. Oke, mengingatkan kembali. Yang pertama, jika ada limit X menuju tak hingga dari A0 X pangkat N ditambah A1 X pangkat N min 1 dan seterusnya sampai pada AK misalnya ya, AK dibagi dengan B0 X pangkat M tambah B1 X pangkat M min 1 dan seterusnya sampai pada BK. Maka nanti nilai limitnya ya, nilai limitnya hanya ada 3 ya, nilai limitnya hanya ada 3 jenis yang ditinjau nanti berdasarkan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya ceritanya di sini pangkat N dan pangkat M. Yang pertama, jikalau N lebih kecil daripada M, nah ini nggak usah mikir. Berapa nilai limitnya? Nilai limitnya langsung sama dengan 0. Oke, nilai limitnya langsung sama dengan 0. Yang kedua, kalau N sama dengan M, maka nanti
nilai limitnya langsung koefisiennya aja dibagikan. Berarti A0 dibagi dengan B0. Kemudian yang ketiga, kalau n-nya lebih besar dari m, maka nilai limitnya langsung tak berhingga. Nah, ini catatan ya, ini catatan untuk pengerjaan soal limit tak berhingga. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita fokus di pangkat tertingginya aja. Kalau kita lihat di atas, di fungsi bagian atas pangkat tertingginya berarti yang ini. Kalau yang di bawah berarti yang ini. Ya kan? Nah, berarti tinggal kita buat aja limit T menuju tak hingga. Jadi kita hanya fokus di pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya tadi akar 4T kuadrat. Sementara yang di bawah adalah setengah T. Setengah T. Nah, akar 4T kuadrat kalau kita akarin, berarti ini jadinya 2T. Yang di bawah adalah setengah T. Nah, di atas T-nya pangkat 1, di bawah T-nya pangkat 1. Berarti sama pangkatnya. Karena sama pangkatnya berarti nilai limitnya tinggal ambil koefisien. Berarti 2 dibagi dengan setengah. 2 dibagi setengah adalah 4. Nah, karena tadi katanya bahwa yang dia tanya kan jumlah senyawa ya. Jumlah senyawa yang terbentuk dalam jangka waktu yang sangat lama adalah berapa miligram. Berarti jumlah senyawanya adalah 4. Cuman karena tadi katanya di awal jumlah senyawa itu satuannya ribu, berarti ini sama aja dengan 4000 miligram. Nah, maka jawabannya adalah cantik. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 pertanyaannya adalah laju bertambahnya jumlah senyawa dalam waktu 4 detik. Laju bertambahnya, laju itu berarti samalah dengan kecepatan. Kita tahu yang namanya mencari kecepatan itu sama dengan turunan pertama daripada jarak, ya kan? Turunan daripada jarak. Kecepatan itu adalah turunan daripada jarak. Turunan pertamanya, gitu kan? Nah, berarti di sini nanti dia minta kecepatan, berarti kecepatan ini sama dengan turunan pertama daripada si FT. Berarti turunan daripada akar dari 4T kuadrat kemudian dikurangi 10T ditambahkan dengan 1 dibagi dengan setengah T tambah 3. Nah, ini diturunkan. Lalu saya buat catatan. Cara gampang menurunkan bentuk akar. Yang pertama, kalau Y sama dengan akar daripada fx, maka cara gampang menurunkan bentuk akar adalah turunkan dulu yang di dalam akarnya. Berarti turunannya adalah f aksen x. Lalu nanti setelah itu bagikan dengan 2 kali akar fungsinya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada fungsi bentuknya adalah U per V, maka kalau semisal ditanya turunannya adalah U aksen dikali dengan V dikurangi dengan V aksen dikali dengan U, lalu dibagi dengan U kuadrat. Dibagi dengan V kuadrat. Nah, gitu ya.
Oke, berarti yang pertama kita anggaplah nanti akar daripada 4T kuadrat min 10T ditambah 1 ini adalah sebagai U. Sementara setengah T ditambah 3 kita misalkan adalah V. Maka kalau dia minta turunannya, berarti U aksen. U aksen itu berarti turunan dari akar. Tadi cara menurunkan akar, turunkan dulu yang di dalam. Berarti 8T min 10 per 2 kali akar daripada 4T kuadrat min 10T ditambah 1. Nah, ini adalah U aksen. U aksen dikali dengan V. Nah, berarti ini tinggal kita turunkan. Cara menurunkannya adalah tinggal kita terapkan rumusnya, yaitu U aksen V kurang V aksen U dibagi V kuadrat. Berarti kalau U aksen berarti turunan dari akar 4T kuadrat min 10T ditambah 1. Cara menurunkan bentuk akar tinggal kita pakai konsepnya. Pertama, turunkan dulu yang di dalam akar. Berarti turunan 4T kuadrat min 10T adalah 8T min 10. Lalu dibagi nanti dengan 2 kali akar 4T kuadrat min 10T plus 1. Nah, ini adalah U aksen. Kemudian dikali dengan V. V-nya adalah setengah T tambah 3. Oke, lalu dikurangi dengan V aksen. V aksen berarti turunan dari setengah T tambah 3. Turunannya sama aja dengan setengah. Dikali U, U-nya berarti akar dari 4T kuadrat min 10T plus 1. Lalu dibagi V kuadrat. V kuadratnya berarti setengah T tambah 3 kuadrat. Nah, ini adalah turunan daripada F aksen T. Oke. Nah, dia minta dalam waktu 4 detik. Berarti tinggal kita gantikan aja T-nya jadi 4. Jadi setiap T ganti 4. 8 kali 4 kurang 10 dibagi 2 akar 4 kali 4 kuadrat min 10 kali 4 tambah 1. Lalu kali lagi setengah kali 4 tambah 3 dikurang setengah. Langsung aja ya. 4 kali 4 kuadrat 64 dikurangi 40 24 tambah 1 berarti akar 25 ya. Langsung aja. Lalu dibagi dengan setengah T, setengah kali 4 berarti 2 tambah 3 kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan 8 kali 4 32 kurangi 10 22 bagi 2 akar 25 berarti 5. Setengah kali 4 2 tambah 3 berarti 5 dikurangi setengah kali 5 per 25. 5 boleh kita coret, 22 ke 2 juga boleh kita coret, hasilnya 11. Berarti nanti hasilnya jadinya 11 dikurangi 5 per 2 bagi 25. Nah, karena mintanya dalam satuan miligram, ya kan? Tadi katanya senyawa itu dalam ribuan. Berarti karena dalam ribuan, maka ini wajib kita kali dengan 1000. Maka 1000 dibagi 25 adalah 40. Ya, 40. Berarti sama dengan 11 dikurangi 5 per 2 berarti 22 dikurangi 5, 17 per 2.
kali 40. Ini boleh kita coret lagi. 40 bagi 2 adalah 20. 17 kali 20 sama dengan 340 miligram. Sehingga jawabannya adalah dodol. Sehingga satuannya adalah 340 miligram per detik. Maka jawabannya adalah dodol. Oke, demikian pembahasan dari KRH 5 soal PM. Semoga adik-adik bisa paham, bisa mengerti. Namun bila ada yang mau dipertanyakan, silahkan di komen di kolom komentar. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.